Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nanda, NIM 1816056, Prodi Akuntansi dari kelas F 2018. Di sini saya akan mereview vlog dari Kampus Jahat untuk memenuhi tugas akhir analisis investasi. Kampus Jahat episode 1 yang berjudul Peluang Bisnis di Tengah Masa Pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, berbagai kalangan bisnis melakukan berbagai cara untuk dapat mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi, agar tidak bangkrut ataupun rugi. Salah satunya yang dilakukan oleh Pak Made dengan memunculkan ide baru produk, memperkenalkan produk kepada masyarakat yang sedang dirintis dengan menjual kue nastar klepon. Kemudian, untuk sistem pembeliannya, nastar klepon dapat diorder melalui online. Dan contoh peluang bisnis yang lain sebagai berikut. Pak Oni merintis usaha transportasi online. Dengan adanya transportasi online tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk menikmati layanan dari usaha Pak Oni. Kampus Jahat episode kedua, kegagalan dalam bisnis. Setiap pelaku bisnis pasti pernah mengalami kegagalan. Di luar sana banyak pembisnis yang sebelumnya mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis. Kegagalan bisnis merupakan hal yang sangat wajar terjadi di kalangan pembisnis. Salah satu contoh dari vlog Kampus Jahat episode ini adalah Pak Afkar mengalami kegagalan saat berjualan barang karena beliau tidak melakukan pencatatan barang. Sehingga saat menyetorkan ke supplier, beliau mengalami kerugian. Dari contoh di atas dapat disimpulkan ketika kita melakukan suatu bisnis, kita perlu merencanakannya dengan matang agar kemungkinan gagal dalam berbisnis kecil. Kampus Jahat episode ketiga, bisnis online. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju, bisnis kini dapat dilakukan secara online. Nah, atau yang disebut bisnis online atau all shop. Bisnis online merupakan bisnis yang populer pada saat ini. Dengan melakukan bisnis online, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara tatap muka untuk melihat barang yang dijual. Kita hanya perlu melihat penjelasan atau deskripsi dari blog penjual tersebut. Tetapi bisnis online memiliki kelemahan, di antaranya produk yang dijual tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, alangkah baiknya sebelum membeli produk kita perlu memperhatikan review dari para pelanggan dan rating bintang yang diberikan oleh pelanggan lainnya. Kampus Jahat episode 4 yang berjudul pinjol atau pinjaman online. Di keadaan pandemi ini, banyak di antaranya masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan berkembangnya teknologi ini, masyarakat dapat melakukan pinjaman secara online. Pinjaman online dapat didapatkan melalui aplikasi online pinjol, dan persyaratan pinjamannya begitu mudah, sehingga banyak masyarakat yang terbantu. Tetapi banyak juga masyarakat yang merasa dirugikan karena angsuran yang dibayar semakin berbunga jika telat mengangsur. Untuk itu, masyarakat harus pandai memperhatikan aplikasinya, persyaratannya, dan diawasi otoritas jasa keuangan atau tidak sebelum melakukan pinjol. Kampus Jahat episode 7, manajemen keuangan di tengah pandemi. Di tengah kondisi pandemi saat ini, manajemen keuangan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar keberlangsungan hidup bisa tetap terjaga, karena tidak banyak juga masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya di kondisi ini. Untuk itu, perlu melakukan manajemen keuangan secara baik dengan cara menggunakan uang dengan seperlunya. Kampus Jahat episode 9 yang berjudul Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Di sisi lain, tujuan dari kewirausahaan adalah mendapatkan keuntungan. Banyak para wirausaha yang ingin berhasil dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan tersebut dapat dicapai apabila memiliki banyak pengalaman, jaringan, dan pendidikan yang cukup. Selain itu, faktor lain yang memicu keberhasilan seseorang wirausaha adalah niat yang tekad dan memiliki kepercayaan yang kuat terhadap usahanya atau pelanggan. Kampus Jahat episode 10, pengalaman berbisnis dan YouTuber. Memiliki bisnis dan menjadi YouTuber merupakan suatu kebanggaan yang tersendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh Pak Bayu Rama dalam vlog ini. Beliau menjadi YouTuber pada tahun 2018. Selain seorang YouTuber, beliau juga melakukan bisnis. Bisnis yang dilakukan beliau adalah menjual tahu Malang dan sejenisnya.
Dapat disimpulkan dari pengalaman di atas bahwa kita bisa melakukan pekerjaan apapun jika kita memiliki niat dan tekun. Kampus Jahat episode 11, Mahasiswi Pejuang Bisnis. Dalam vlog ini, Kampus Jahat mengundang salah satu pelaku usaha yang masih duduk di bangku perkuliahan, tetapi memiliki bisnis yakni Saudara Iin. Mahasiswi ini selain kuliah dan bekerja, dia melakukan usaha kecil-kecilan yaitu usaha dimsum. Untuk mengembangkan usaha ini, dia harus kuat mental dan mampu menerima masukan yang baik atau buruk untuk produk usahanya. Jadi, untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis terlebih dahulu harus optimis dan berpikir positif. Kampus Jahat episode 12, Mahasiswi Pejuang Bisnis 2. Dalam vlog ini, Kampus Jahat episode 12 juga mengundang salah satu pelaku usaha yang masih duduk di bangku perkuliahan, tetapi memiliki bisnis juga, yakni Saudara Tasya. Mahasiswi ini memiliki usaha bersama keluarga, yaitu usaha reparasi atau maintenance AC, yang jasanya sudah melayani berbagai daerah di sekitarnya. Dan di sisi lain, dia melakukan bisnis bersama temannya sebagai jasa konsultasi internal dan memiliki 5 karyawan. Dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan banyak peluang bisnis yang dapat kita lakukan jika kita memiliki hobi atau kemahiran tertentu. Kampus Jahat episode 15, menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya menjadi mitra dari sebuah bisnis. Menjadi mitra usaha akan sangat menguntungkan pelaku usaha apabila cocok. Contoh, hotel menyediakan jasa WO dan lainnya. Tetapi pihak hotel hanya menawarkan dan menjadi perantara saja, sehingga akan menjadi mitra bisnis yang saling menguntungkan jika jasa pelayanan tersebut laku. Kampus Jahat episode 16, mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan. Mengelola perusahaan atau usaha sebaiknya dilakukan secara profesional. Dengan itu, sumber daya manusia akan ditempatkan pada tempat yang tepat di perusahaan. Jika mengelola perusahaan atau usaha dengan secara kekeluargaan, ada tidaknya sumber daya manusia dalam usaha tersebut tidak akan berjalan baik. Untuk itu, lebih tepatnya, mengelola usaha dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan negara demi kelancaran usaha atau perusahaan. Kampus Jahat episode 17, Teori Investasi Saham. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Jadi, investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau suatu badan, dan mereka memiliki hak atas penghasilan perusahaan. Untuk jangka waktunya, investasi saham dapat dilakukan pada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek adalah investasi yang menyetorkan jumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu yang singkat sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk investasi jangka panjang merupakan keuntungan yang didapatkan oleh investor akan diserahkan pada akhir tahun dalam bentuk dividen. Sekian review dari tugas analisis investasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.